rolling tuh. Banyak tidak cukup banyak. 972 itu pegawai bermasalah. Kebanyakan guru. Kebanyakan guru. Ibu kalau membaca Republika, kalau mau catat tuh di rumah. Di Indonesia, saya bantah, kecuali buat penelitian baru. Profesor tidak berhak untuk mengkritisi hasil penelitian, kecuali dia membuat penelitian baru. Hasil penelitian, kasus perceraian yang diminta oleh istri di seluruh Indonesia paling banyak Sumatera Barat. Dibandingkan dengan Jogja dan DKI Surabaya lebih tinggi Sumatera Barat. Perempuan tentu persentasenya. Lebih tinggi Sumatera Barat kasus istri yang minta cerai kepada di yang paling terbanyak itu, yang paling banyak kasusnya adalah guru minta cerai kepada suami. Nah, di antara guru yang minta cerai itu, kita perteli sampai ke bawah, itu hasil penelitian. Itu adalah guru sertifikasi. Itu Sumatera Barat paling terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi perempuan minta cerai kepada suami paling terbanyak Sumatera Barat di Indonesia, seluruh Indonesia, termasuk Jogja, itu daerah katakanlah Surabaya, daerah Kerupuk Malang, Surabaya itu lebih berbahaya di Jakarta itu. Tapi yang paling terbanyak minta cerai itu Sumatera Barat. Di antara yang terbanyak Sumatera Barat itu adalah statusnya guru. Di antara guru itu adalah berarti pandangan orang menilai sesuatu dengan uang saja. Di hadapan mata kepala dia yang biaya 170 itu lah, itu hampir 20% guru. Ya kan? Ada tuh nama dia itu, pas guru itu dan suaminya tukang ojek minta caranya. Kesimpulannya adalah pikirnya banyak. Itu artinya. Berarti selama ini dia sebenarnya tidak rela punya suami seperti itu. Cuma karena terpaksa anak lagadang segala macam. Itu jadi kironya ibu jemaah terhormat dapat suami ibu. Orang tadi punya motor ibu gagah. Orang tahu jago. Kan ada cerita orang ataupun cara Jawa tinggal. Ya kan? Suruh ibu jemaah terhormat sudah itu kawinnya. Orangku adalah presenter, orang seperti Ali Ginanjar itu nah. Kironya orang tadi serabutan baru. Suatu tercerai dulu ya. Dan akhirnya banyak ibu jemaah terhormat, anaknya udah terurus gini kok ibu. Ya enggak? Dirinya udah terurus pula. Itu bagaimana? Salah satunya adalah tidak berkah. Syukur itu cuma masalahnya. Kalau syukur kurang, berkah tidak akan datang. Syukur kurang. Salam dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu apa nak sampaikan di 5 hari dalam awak akan masuk kepada pembahasan fikih ibadah tentang salat. Ibu dikecekkan itu kecek Nabi Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Itu kecek Nabi. Ya, Ra'sul amri kecek Nabi penghulu dari segala perintah dalam Islam, segala urusan dalam Islam itu, maka penghulunya atau yang terpokoknya wa umudus salat adalah salat. Ibu jemaah terhormat, awalu ma aujabahu Allah Ta'ala minal ibadah, maka salat itulah pertama kali ibadah yang dititahkan oleh Allah SWT. Ibu jemaah terhormat, itulah salat itu dulu setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul,
maka perintah mahkah yang pokok itu salat dulu dititahkan oleh Allah SWT kepada Nabi. Furidat salatu ala Nabi SAW Lailatul Isra bihi khamsina. Perintah salat itu diberikan Allah, diturunkan Allah kepada manusia melalui Nabi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Perintah salat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj itu, tapi bukan menyebut salat ya. Nabi Isra Mi'raj bukan menyebut salat, tidak satu pun dalil. Seperti yang biasa dipahami orang, Nabi pergi Isra Mi'raj menyebut salat, tak satu pun dalil, tak satu pun. Tapi salat itu oleh-oleh ketika dia Isra dan Mi'raj. Salat itu jaleh dalam Al-Quran itu. Linuriyahu, Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Nabi itu diperintahkan untuk Isra Mi'raj bukan menyebut salat. Linuriyahu, jelas ayatnya itu. Allah ingin menghibur Nabi. Jawab dihibur linuriyahu min ayatina. Ingin Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kekuasaan Allah di ruang angkasa. Itu. Jaleh itu linuriyahu, lam lil milik namanya itu kalau dalam bahasa Arab. Ya dah. Lalu itu karena Nabi dilanda duka 3 periode itu. Nabi ketika itu sedang dilanda duka, bersedih, murung Nabi ketika itu. Yang pertama wafat Siti Khadijah, wafat pula Abu Talib. Dari segi mendukung dakwah Khadijah, saudagar terkaya di Jazirah Arab, sehingga Nabi ke mana-mana tidak terbentur dengan biaya karena dihabiskan oleh Rasulullah. Yang kedua pamannya Nabi, orang yang menjadi backing of back. Tidak tahu belum pernah Abu Jahal, belum pernah Abu Jahil itu dan Abu Lahab itu menyentuh kulit Rasulullah, walaupun Rasulullah akan dibunuhnya katanya, akan dicencangnya, belum pernah sanggup karena ada Abu Talib di belakang. Kenapa? Abu Talib itu paling disegani, walaupun dia tidak masuk Islam. Kiranya yang dua tadi sudah di saat Nabi yang saat duka itu berkepanjangan, maka dihiburlah Nabi untuk bertemu Allah Isra dan Mi'raj. Sedangkan salat itu cuma oleh-oleh untuk mengatur agar manusia selamat di dunia. Itu oleh-oleh, bukan untuk itu Nabi. 50 rakaat itu di awalnya diperintahkan Allah. Summa naqasat. Dan firman Nabi, ya Muhammad, sebelum engkau pergi ke bumi kembali, maka aku akan berikan kepada umatmu dan kamu oleh-oleh agar dirimu dan umatmu itu bisa terkontrol hidupnya. Ada lagi oleh-oleh salat. Salat itu nanti akan mengontrol kehidupan. Ibu boleh bisa buktikan secara sederhana. Abu Nabi 7, tidak mau cek ibu lah. Di rumah tangga pasti itu. Basilang kayu ditunggu, maka nasi akan masak. Jadi kalau ada ibu jangan apa-apa mengajaknya. Ambo Ustaz sama jak rumah tangga, Ustaz dulu pernah masalah tu. Orang mati seminya tu. Jadi kan ada orang ucap itu tu ah. Ayo kan, orang Ustaznya macam tu, mesti raya ni, ceramah, berimbaunya. Ya mana je Ustaz tadi itu je. Ya Ustaz dulu pernah masalahnya. Isteri Ustaz ni lagi hidup dia kan. Buat ada duit punya apa ni Ustaznya. Buat ada duit berapa? Masa bini orang mati. Ya mana macam biar tadi itu. Tapi kalau niat Buya untuk mendorong orang lebih baik, tidak ada. Tapi kalau niat Buya mengecek orang terjadi, dosa Buya tu. Buat itu, ulama mengecekkan basilang kayu ditunggu, makanya silakan. Kecuali ibu coba ambil tuku, atasnya susunnya kayu itu lah pirapi, tidak masalah sih. Di basilang tu lah. Tahunya jalan tumulus ibu kalau cok lalu ke jalan tertanggul. Jadi kalau ibu-ibu nanti ingin mengetahui nikmatnya jalan mulus di jalan tol Jakarta, lalu ibu-ibu ke arah Totuo. Lalu ke dua hari ke Padang, lalu ke arah Totuo. Lalu besoknya ibu pergi Jakarta, lalu jalan tol Cikampek.
Memang jalan tol kau. Tapi cubalah ibu berjalan seperti jalan Cikampek Sentari. Kau ibu ke Jakarta, ada jalan tol. Ya selesainya. Justru karena ada masalah itulah kadang-kadang membuat rumah tangga itu semakin langgeng. Jangan lari dari masalah, tapi alirkan masalah. Itu kata orang bijak. Kata orang bijak, jangan hambat masalah, tapi alirkanlah masalah. Air bah itu kalau diambil, patah pabeknya. Dia cukup. Tapi kalau air bah itu pandai mengalirkan, maka air bah itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kecik Nabi kecik Allah kepada Nabi Muhammad, sebelum engkau turun ke bumi, aku beri engkau oleh-oleh yang bisa menetralkan hidup kamu dan keluarga kamu, yaitu oleh-oleh salat. Cuma ibu putih nak percaya. Selama ibu bagi selama tangka dia pak pajar, dia mak pajar kelawak ya nak. Sampai ambil ayo dua. Sudah ibu yang selesai assalamualaikum teranggasan minta maaf. Walaupun dak salah. Doa gue sampai mode itu. Terus tuan kamu baru tangka gua. Pas tangka itu nanti capek berdua. Nah berdua beko berjuang termat. Kadang-kadang nak memulai dakwah ada, istri memulai. Pas sudah tenang minta maaf. Apaan kau sampai Allah memberikan petunjuk kau minta maaf pada dakwah memulai. Berarti salat itu akan memberikan dampak yang signifikan dalam hidup awak. Cuma lebih ibu apa salah awak ibu nak. Kalau ibu awak kini kau ibu setiap hari kau nan lalu jam sampai awak jarang tu mana? Jarang benar. Setengah sampai lagi kau atau jam sampai lagi kau kan masih ada salat untuk salat tahajud. Waktu isyak waktu subuh masuk jam 5:09 berarti jam setengah 5:05 masih ada. Itu salat kan masuk sana 5:09 supaya tahajud awak jam setengah 5:05 masih ada. Sebab nanti fajar sidik itu cuma 15 menit sebelum tiba masuk waktu. Batas salat tahajud itu fajar sidik 15 menit sebelum waktu satu subuh masih ada salat tahajud. Kadang-kadang ibu yang terangkan kalau ibu kecingan, kau dingin ibu-ibu ya buat kau dingin. Pertanyaan nampu, buang ayah ibu kan rasul, buang ayah papa kan rasul aja, tidak dingin ke? Terus kan dingin deh itu. Kalau dingin adalah sananya, dingin luar biasa Ustaz. Kini hari dingin mana subuh tadi? Pertanyaannya kalau buang ayah rasul apa enggak? Rasul kan dingin dia tuh. Cuma kadang wilayah itu kadang-kadang iman itu kecil Nabi zada wa yanqus. Iman itu kecil Nabi zada wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berdoa kepada Allah SWT janganlah mohon kurangnya. Kecil Nabi diperintahkanlah untuk mengontrol hidup pribadi keluarga dengan salat 50 waktu. Itu disyariatkan oleh Allah. Summa naqasat, tak turun ke bumi bertemu dia dengan nabimu, seorang nabimu Musa. Kecil Nabi Musa 50 rakaat itu perintah salat yang kau terima. Mungkin dia kau bisa, umat yang kau ada bisa itu. Sedangkan umat ambo saja orang kadang-kadang badannya dah taruhnya. Kecil Nabi Musa. Balik minta lah 9 kali Nabi balik. 9 kali Nabi balik. Pertama dikurangi 5 sampai 5. Jadi Nabi Muhammad dia sangat patuh, dia sangat menghargai Nabi Musa. Bila dia balik usul Nabi Musa, barang kecil Allah. Sampai 5, dia kata lu sampai pada akhirnya salat wajib itu dikurangi oleh Allah menjadi 5. Innalaka bihadzil khamsina. Sesungguhnya akhir daripada perintah salat dengan proses 5 kali itu sajak 50 sampai 5 kewajiban salat. Innaka wa innalaka, sesungguhnya wala 5 terakhir diperintahkan Allah itu kepada engkau bizil khamsina, dinilai oleh Allah sama jadi 50. Baratu dengan salat itu nanti. Jadi Allah memerintahkan di awalnya 50. Kurang sampai 5. Kece Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya untuk engkau dan umat engkau dan 5 terakhir yang di kerajaan tadi ya, kau dikerajokan secara baik
sama itu dia mengerjakan 50 kali salat sehari semalam. Merasa yang Allah berumah Nabi Muhammad. Ini 52 untuk Nabi Musa. Kita cuma Nabi Muhammad kalau anak 5 itu sama dengan 52 padunya. Andai kata dikerjakan secara baik. Ibu apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kau hampir ditemukan kau dalam kitab fikih dan kitab hadis yang bernuansa fikih. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluhal sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal pertama kali nanti akan dipertanggungjawabkan amal di akhirat kelak adalah perkara salat dulu. Oleh sebab itu, andai kata salat awak tu rancak, saluhat, rancak, baktua, sesuai dengan dituntut oleh Nabi Muhammad, andai kata salat dan awak kerajukan tadi ilahi rancak, maka muluslah semua hisab setelah itu. Andai kata kiranya salat engkau itu banyak yang rusak itu artinya tidak bisa menikmati bahwa kita sedang salat. Tidak berpengaruh salat itu dalam kehidupan. Fasada sa'iru amalnya, maka rusaklah semua amalnya. Kalau begitu wajar as-salatu imanul. Salat itu adalah tiang agama. Ada nampak di ibu rumah yang tidak bertiang? Kau tiang juga? Kalau di diam saja macam misalnya di diam saja boleh. Mereka tanya sebulan itu. Itulah hidup Pak Ibu. Anda kata tidak bertiang, aku capek dulu. Artinya apa tu? Kalau nanti awak tidak salat, suami tidak salat, anak tidak salat, ibu jemaah terangkat. Menurut umumnya rumah itu nanti banyak goyah. Ini tidak salah kan? Salat itu adalah tiang agama. Diibaratkan rumah itu, awak anak-anak awak kan rumah itu. Kalau salat itu nanti tidak jalan, akan banyak masalah. Itu begitu jadi ibu jemaah terhormat. Pelenjerit dan Surabaya itu. Pelenjerit. Pernah ibu jemaah terhormat, pertemuan agama mengadakan itu pertemuan orang-orang agama itu di Indonesia di Ciawi Bogor. Masuk dari hotel itu ibu ikut acara agama, di ibu. Mulai di ruang tamu itu ibu gambar dan aneh itu. Itu sampai banyak kalau ke Bogor banyak tuh. Sampai puncak Bogor. Tuh tanya apa dirjen. Pak Dirjen biangkan. Jadi kalau pelatihan secara nasional mau disumbar ke asal ulama dia biangkan seperti mana. Biangkan, iya. Pak Dirjen dicembohkan, bahan kusiko mana ke acara Pak Dirjen. Biayanya murah. Kalau murah biaya itu anggaran kan nggak tetap. Biaya itu murah. Itu kadang betul. Itu mana tuh asli itu bukan hanya tuh. Yang bagus mana? Sama nanti di ruang resepsionis itu kan, itu ada gambar ada baju tuh. Ini acara agama. Jadi bertanya ni bahan kusiko ni, ini murah. Kalau murah apa cek bukan? Itu kadang untungnya cek tu. Oh enggak itu biar. Itu kan dia kan cek. Dia tak selalu memikir itu biar. Jadi ibu jamaah terhormat rusak sadonya. Baikku nanti ibu jamaah terhormat pelatihan itu sekitar seminggu. Sampai hari ibu ditawarkan, dipadekan acara. Tinggal 2 hari ni. 2 hari kalau ada orang 500 ibu 50 makan seorang. Snack 25 atau 30. Itu 80 seorang. 3 kali sehari. 8 kali 3 200 lebih 2. Biaya hotelnya, biaya transportasinya sekitar beruntung untuk seorang orang itu sehari sekitar 1.200. Seorang orang kali 520 orang. Waktu itu orang awak penitia berapa banyak dia di Jakarta. Jadi ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu kira-kira hidup tu ibu
Tapi ternyata ibu-ibu yang seperti itu, kiranya mau cari ibu-ibu, kehidupan orang itu banyak barangnya lagi berdoa. Berarti ada sesuatu barangkali yang dicabut oleh Allah. Dan seperti guru sertifikasi tadi, ibu ya, aduh, ibu-ibu pergi ke sekolah, ibu nangis, ibu, yang minta dispensasi anaknya. Itu ibu kecilnya, Ustaz, awak kini kau laki-laki awak, Ustaz kerusi awak. Sama apa anak, makan apa anak kini dah mengalaba sini besok. Aku besok mengalaba. Mengalaba, selalu kalau sini. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan kayaknya di mana ibu? Rumah ibu Ustaz di Batu Kota. Siapa dulu? Apa? Kadang mengalaba ibu. Dia apa? Dia sakit. Mengalaba. Terang ada apa? Dia jatuh ibu menekannya. Terang ada menekannya jatuhnya tu mengalaba. Jadi kini kuat jawab laki-laki Ustaz. Pegawai tu. Awak laki-laki Ustaz, awak produksi Ustaz. Jawab sadonya Ustaz. Tu Pak Pajak ada Pak Pajak memang hari dari 3 tahun tu mengalaba sen Ustaz. Abu usia kedua. Awak Pak awak tu sakit timbul. Usia kedua. Aku cerita dulu. Ujian nak buat diam tu. Lah, aku tunggu banyak buat. Menangis lainnya. Tentu nanti orang lain kan jadi mau masuk dewan kan. Sama saya. Kalau usia kedua. Kalau menangis lah mau jadi, coba orang jadi kan dia mau di lapor orang itu kan. Jadi dia lihat. Lakuin menangis tidak bisa ngurus tu lah. Tidak bisa ada cakap. Dia kata-katanya Pak mengalaba. Atau tentu tersinggung oleh Bapak. Abot tanyuan kayaknya ibu dah punya rumah, alah kalau dia buaya macam kota, ada perumahan bawah, macam-macam mana tu, kota di bawah jalan. Jadi penyebab itu apa ibu jangan balik jangan mengalapa apa kan? Ibu berumah dia siapa rumah dulu cik. Apa yang kali nak mengalapa gitu. Kalau mengalapa apa dulu tentu terjangan ibu lalu coach. Sarananya ibu cik kan. Ibu sangat ingin dari itulah kamu kecil adalah jadi murid dispensasi. Cuma ibu itu lah jauh mana terlibat. Jauhnya ibu cuma terlibat. Jadi kami pak pun kudu belajar terbukti saya di ibu pun. Kita tu kudu belajar terbukti. Waktu kuat kudu tadi dia bisa tu. Ya, waktu kudu tadi kan jalan ni dari mana kuat di Sepang di Musajid tahu tujuan tu nah. Anak mau itu ya. Aku tiba dia ni semua dia ni mah. Panjang. Panjang kan kudu. Kalau lagi kancang tu lah di kudu tu malah di kenurang sen kan. Mau sabu balian tak foto. Dia jalan pemuda. Boleh sabu tahu itu. Kudu ke sabu balian tu. Dia kudu masih kuat lari membawa orang. Kira tu kudu kalau lama-lama abantang ke kumbo tadi lebih. Waktu tu kudu kesangat-sangat kuat. Dia sabu, dia tekan dua tadi. Ini kan kudu tadi dia tekan dua pagi tadi. Kira tu kudu tadi kan tak pernah kudu orang ni. Kalau lah lalu nak lagu kudu tadi, ada hantar tu pergi kumbo kudu tadi. Mengatu tidak biar. Akhirnya ibu jangan termakan. Cuba ibu sana boleh baca maka sampai mau ibu kedua tadi cuba teman-teman yang jadi ibu jemaah memuliakan Allah. Ternyata ibu jemaah terhormat. Kedua-duanya kadang-kadang sembahyang kadang-kadang tidak. Orang terhormat ibu. Seperti ibu tahu tu ibu. Aduh tinggi ibu-ibu nak seorang kerja di Pemda dan kurang ngecek kurang kesehatan. Tinggi kuat. Inyo nak mengucapkan talak 3 ke istrinya. Tapi masih serumah. Dah semua orang ibu. 2 BA-nya. 2 BA-nya atau dosia tu kira. Kalau 2 BA-nya minimal orang tadi kabit. Minimal ya. Kadang kepala dinas kan. Nah dulu tak. Dan istrinya adalah bidan. Tinggi juga. Ibu jemaah terhormat datang ke sekolah itu. Udah ada itu bu, cikgu kan bersedia lah tak. Berekam tu ah. Kalau tak sengaja jadi rekamnya, ada rekaman jadi. Kau jadi berekam, kau sudah mana sadar tu. Direkamnya kata-kata tu mah terang yang bodoh.
Direkamnya, saya direkamnya ke ibu. Tapi waktu tanya ke kakak awak, Ustaz, apa kakak aku anu di pengadilan agama, kepala pengadilan agama. Keciknya tidak sah cara itu, karena ada pengadilan tuh. Bertanya ibu gini, ibu bertanya agama, gini atau bertanya hukum negara. Ibu pergi kemari, kau bertanya agama atau hukum negara. Hukum negara, aja tidak sah, Tapi secara syariat lah sah tuh. Ya, nama ucap talak tu suami nak kuat tu. Kalau tak kuat macam talak pun, beberapa kali dia dah talak ibu tu. Jadi nak ngecek siapa? Suami ibu. Tapi dia sedang emosi. Tapi ada rekaman kok emosi pakai rekaman je. Jadi kita tak salah. Masih di rumah. Jadi ibu kalau mau nak mengecek, ibu tidak mahram lagi. Ibu sudah tidak mahram. Ibu sudah tidak boleh lagi di rumah. Maka sudah ibu jangan terhormat. Boleh nak mau dia ke Ustaz? Buat suruh orang lain tu mengawini suami aku, Ustaz. Suatu ni buat akhir piti, Ustaz. Akhir piti. Kan itu kan muhalil tu dalam agama. Muhalil dalam agama tu boleh tu, Ustaz. Ya tu. Makanya ibu kecek mu kan, carilah anu penggantinya agak buruk mana aja tu. Supaya cepat caranya aja. Supaya kalau dah nanti kalau ibu cari itu 60 ribu nak begitu tu. Jadi kalau ibu izinkan suami ibu kau nikah pada si lain dan mudah pada ibu, jangan cuba. Itu cuba je, bukan izinkan hanya nikah, diorang nak tua pada ibu kalau mau tahun je. Orang anak sangat logik bukan? Habis kalau sebulan dah terlalu dia suami ibu itu. Cara dia logik bukan? Tapi kalau cara ibu pesan dengan akad dasar. Lalu mengambilnya, tapi pakai akad. Saya izinkan kawin, tapi 6 bulan ceraikan tak sah. Balik ibu kepada suami ibu ke ibu sama juga dengan zina. Walaupun nanti nilai cerai dia ke perempuan yang muhalil itu tidak sah. Ini cerai itu adalah cerai yang tidak ada diakadkan, cerai alami. Makanya ini mudah pada ibu, mudah aja dan boleh itu cikgu. Kalau ibu kamu macam itu carikan itu bodohnya banyak lenak. Sehingga nanti sebulan baru lah memilu suami ibu. Terkait dengan talak 3 tadi. Kok dia salah lah? Yang nikah tadi itu kedua belah pihak atau boleh salah satu aja? Ini laki-laki. Kalau perempuan tidak ada hak talak. Nah laki-laki dengan suaminya, dengan suaminya saja. Nikah dengan ibu sendiri dulu. Itu muhalil namanya tu. Tapi nikahnya tadi tidak ada perjanjian dah. Kini kemudian perjanjian itu berbuat tak sah. Contoh kan? Yalah dia menyasar. Jangan itu dia. Orang baik sama dombo. Jangan siapa? Awak kecil lah awak mana? Orang baik sama dombo. Dia sangat baik istri telah 3 banyak. Sudah tu nyampai ke rumah. Kalau boleh dia. Coba aja. Tapi saya sultan tanya tadi kan, ya tu jawapannya cikgu. Jawapan hukum tak ada kalau ada cikgu. Jawapan hukumnya tu kita jalan tanah cikgu. Tak ada hukum pertimbangan tak ada cikgu. Kalau pertimbangan ada hukum tu cikgu. Tu mana tu ya kira kalau ingin nampak kalau orang bawa ke rumah awak cikgu. Orang nak kan buat. Boleh. Tapi dengan orang tu sultan tak salah. Anak muhalil itu suami. Jadi banyak perempuan ya. Muhalil itu gunanya kan supaya balik kawak. Supaya suamiku balik kawak. Ada muhalil namanya. Dengan muhalil itu menghalalkan nikah balik. Dengan muhalil itu adalah yang membuat awak boleh rujuk balik ke istri dengan talak 3. Syaratnya ada muhalil dulu. Dan muhalil ke nikahnya dengan perempuan lain dulu. Lah caranya baru boleh balik ke tempat. Bukan perempuan yang nikah. Anak perempuan nak tu sayangnya Allah perempuan nak. Bisa manusia nikah lagi. Oh enggak. Laki-laki saja. Laki-laki saja boleh tidak. Kalau di kampung biasanya ya perempuan ini Iya, harus laki dia. Enggak salah terbalik tu. Terbalik. Laki-laki sama macam Malaysia. Laki-laki. Kalau sama-sama nikah, beko yang sudah mau cerai, sana tidak mau cerai lah. Nah, laki-laki itu yang muhalil itu
Nah jadi ibu itu nak sebelah-belah itu ibu. Dua pelatnya ibu, tetap tinggi. Dua pelatnya. Ustaz, talak 3 dikecil langsung 3 itu langsung jatuh. Talak 3, Jadi bukan juga Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan jadi. Bukan talak itu terjadi 3 kali gitu. Dan tiga kali Imam Syafi'i mengecekkan jangan bermain-main di talak. Talak 3 itu sah. Itu dari mana datangnya tuh Ustaz orang yang berusia harus lo nikah lucu. Tuh itu Pak kan supaya nanti apa nanti kerajaan itu nanti ibu-ibu pun merestui supaya nanti sulit mana tuh biasa Pak biar besar bawa Pak itu kan namanya mana tahu Pak. Jadi supaya itu terjadi usia itu lo ceknya. Padahal ini kan ucap talak. Ya Pak ada betul. Enggak ada. Ada hubungan. Polisi kan ada mengucapkan. Mengucapkan laki-laki kok polisi bulan kan lain. Aku kaji kesalahan televisi kok. Selalu saja kesalahan bapak, kesalahan ibu saya. Sudah sebut kita bapak. Jadi kecem Allah kan Nabi supaya selamat umat engkau di dunia bawalah oleh kau. Jadi Nabi SAW bukan menjemput salat, tapi menghibur hatinya yang luka. Kenapa? Yang pertama kali dia diasingkan, itu perjanjian. Jadi itu kronologisnya pas. Nanti apa-apa kalau ada kesempatan, ada karangan buku itu riwayat hidup Muhammad, karangan Dr. Haikal. Dr. Haikal itu orang orientalis dulu, orang sangat benci Islam. Setelah masuk dia ke Islam di karangnya itu, maka sejarah hidup Muhammad itu yang paling up to date itu adalah Haikal. Karena orangnya adalah pembenci Islam dulu. Setelah dia sadar, di karangnya buku ada kemungkinan objektif pada itu. Pokoknya Haikal tuh. Dr. Haikal, dia orientalis. Orientalis itu lawan baik di umat Islam. Tapi setelah itu dia sadar dan dia kerang buku itu. Makanya karena dia adalah pembenci Islam dulu, sekarang dia telah sadar. 90% karangannya tadi adalah itu faktual. Karena pengalaman pribadi. Memang juga memudahkan Allah. Rusak doanya kalau salat. Makanya ibu jamaah terhormat, muru auladakum bis salah. Suruhlah anakmu salat kalau lah sampai umur 7. Lah sampai 10 kau tak salat dia tu. Ambil pelacuk-lacuknya. Fadribu takdiban. Tak ada bully itu. Bully itu kalau ibu tahu ya, itu dirancang di Prancis. Bully itu tujuan awalnya bully itu ibu adalah untuk menghancurkan pendidikan Islam. Sehingga kata-kata bully itu memarahi anak saja sekarang guru tak mau. Kalau bayi juga sekolah ibu ya. Nama guru nan ingin sanang ibu ya. Majanya di lokal, anak awak kerjanya gua. Iya. Guru mana sekolah, anak kalau sekolah balik mau barang pena. Perhiasan guru. Begitu kejibuan kurang tu. Kemana tu? Anak termarahin nanti lari kepada bully. Di sinilah perjanjian Prancis itu bagaimana caranya untuk menghancurkan bangsa. Bully itu Nabi mengatakan fadribuhu takdiban. Pukul anakmu untuk mendidiknya. Itulah di rumah ibu kalau tak pernah anak dipukul kalau dia salah, berarti kesalahan itu tidak benar terus. Dipukul kan dipukul mendidik, tidak ditangani ya. Oh, dikecek ni guru kini ibu jamaah terhormat memukul anak tu nanti lama tak nak maknya. Tentu bodoh orang Cina pada waktu. Tentu bodoh orang Mesir pada waktu. Tentu bodoh orang Iran pada waktu. Tentu setiap pendidikan Indonesia. Nah, kita adalah nomor 3 terbawah di negara-negara berkembang. Kalau di Cina tu kan kaya mah. Kenapa ada bapak dalam pilih? Dengan barang itu, di semuanya anaknya menaki jam, datangnya bapak dipukul besi, apa lambu itu. Ide-ide yang maksudnya lambunya jauh, tapi tujuan nampaknya bah agar anak tadi betul-betul siap menghadapi zamannya. Kecuali nanti dipukul apa tak lagi, dia bully itu. Tapi karena maksud orang di Prancis itu pertemuan para pemimpin gereja atau di dunia di Prancis dibuat itu, sehingga lontarkan ini kepada dunia Islam, terutama pokoknya di Asia Indonesia itu negara terbesar Islam.
Hari pompa kali itu. Sehingga di pompa semua pimpinan sekolah menganggap seperti itu. Masa diganti anak model kau inilah pembuang kau. Kata sayang itu. Cuma lebih ibu jangan terlemak kalau mau memahami kalau ada anak awak bersalah, indah orang namun boleh kalaulah di puncak bencinya pada anak kita. Kalau namun menyadari itu. Tapi itu ibu jemaah terlemak dengan bayaran mahal itu dilakukan oleh penguasa. Dengan bayaran mahal itu dilakukannya akan mengorbankan anak dan bangsa. Ibu jemaah terhormat, salat tu ibu, sekali ibu itu di Pekanbaru. Ya, ini satu kopi tinggi, hebatnya satu kopi tinggi ibu dikumpulkannya apa dulu? Madu dulu ibu. Baru banyak madu supaya nanti perjalanan ke Bukit Tinggi itu tidak mengambil uang yang tidak haknya. Ya, itu bukan baru. Kalau di rumah malam, ada cerita di rumah malam. Aku cerita ibu jam 3 malam ada anaknya sampai tahun Pak. Dari Pekanbaru kan ambil sangat itu. Jam 3 malam tu balapak-lapak di semua terengah. Tentu khawatir Bu. Jago ibu jangan terlemak. Kilonya inyo anak tahu tu berdua. 4 tahun. Istrinya berdua. Tu bocahnya ke rumah salah kate. Tapi nak mulai ini mudah-mudahan. Lah salahnya ibu. Dimandikannya anaknya 4 tahun tu umur jam sampai itu. Itu mau tanyain kayaknya. Anak sakit anak. InsyaAllah sakit. Ya biasa. Dari umur 3 tahun 3 tahun ya biasa. Sehat anak itu ibu. Yang setengah hampir mandinya tak ada sebab tahajud ibu. Istrinya ini seorang. Tahajud. Bahannya ambonya pergi tinggi itu setelahnya. Ya bola mengecek anda suatu malam tempat Ustaz. Jadi uang transport itu mau biar aja. Uang itu ni. Bola mengecek tak bayar saja. Supaya nanti perjalanan Boko tidak menambah biaya, kecilnya kan tidak menggunakan gaji pokok. Bociknya kan sebelum pagi, seminggu dia tahu tu. Kamu carilah madu dulu cik. Dus madu. Akhirnya nanti akan jual madu pun tinggi gua Ustaz. Ini lebih gadang pada uang jalan di jam rambut. Daripada aku nanti aturan tertulis di bank di hotelnya dan sejuta, wah ambil hotel dan 200,000. Pada jam itu mau kerajaan, dia lah mau membawa ikut. Kekuatan salat itu harus sekian nak. Ibu jangan terlemat masalah seorang dokter sekolah dulu. Masih ada kemarin ibu tu Al-Mazaldi. Boleh ibu tanyakan Al-Mazaldi itu. Masalah sakit yang bu, ya nak. Konsep ibu pun cik Islam. Maka alhamdulillah kini pun sakit berarti kami ada orang. Aku biasa keluarga mandi fajar. Ibu cuba nanti mandi fajar. Mandi fajar tu sahur subuh masuk. Kalau subuh kita masukkan yang 5 sampai nanti ya berapa jam sampai contohnya itu kata Al-Mazaldi. Ini dokter spesialis itu istrinya spesialis itu tidak mungkin dia berkata tanpa alat itu konsep itu. Alhamdulillah. Lalu sekian berarti tidak boleh. Kamu rutin dari itu. Abu cuba boleh dia punya mata dia alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau mandi fajar. Badan bugar, sehat dan sebagainya. Sudah tu baca Al-Quran, sudah tu nanti apresiakan di waktu kerajo, wah niatkan untuk ibadah kerajo tadi. Ya, tidak pek dia ibadah pek. Kalau pek cuma lagi membacanya. Mandi fajar tu, nanti kalau ketemu dia Al-Mazaldi, coba ada doa gini. Nah, abah itu dia bertanya ke dokter lain ada 2. Kalau nama saya ada di psikokini kuat masih ada dokternya. Mendakir dan ya dong. Hati. Ya. Jadi ibu jemaah terhormat, ambo 2 kali mandi Ustaz. Semua mandi betul, cuma maraton boleh. Tapi maraton dulu ke lapangan tim. Aku baliknya mandi dulu dia, boleh kerja dulu. Alhamdulillah ni seperti ini. Sekarang lagi masih aktif. Hati. Jadi ibu jemaah dimuliakan Allah SWT biasa kan itu. Biasa kan yang baik-baik itu. Ya, biasa yang baik-baik itu.
Kalau lah rancak salat, rancaklah semua hidup awak. Kalau buruk salat, muka buruk ada hidup awak. Makanya Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, salat dengan 50 waktu itu diperintahkan Allah, pada akhirnya menjadi 5. Tapi na 5 itu kecil Allah Nabi Muhammad, na 5 itu dikerjakan di umatmu dengan benar. Na 5 tadi saya anggap dia mengerjakan perintah 50. Rasanya seseluruh turuku ala Allah ada di infasi qalbi, kecil Allah. Jalan mencari surga Allah itu sebanyak nafas makhluk ke atas ke bawah saya di semalam. Ibu saya di rumah tadi sampai kini kuat. Berapa kali bangun ke bawah? Berapa kali? Lebih banyak dari itu pintu masuk surga. Kalau nama kecil Allah dalam jadi nanti Pak cari di Google, aku lupa ayatnya. Turuku ala Allah ta'ala di infasi qalbi. Ibu jamaah teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amaku banyak ayat yang mengucapkan jaminan kepada awak, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar wa la zikrullah akbar. Sesungguhnya salat yang benar itu nanti akan bisa manifestasi di lapangan, akan nampak nanti orang tadi alergi dengan perbuatan keji dan munkar. Kalau salat itu sempurna. Awak ibu pengalaman hidup awak ibu cik sendiri. Rasanya hidup awak ke banyak kasih nombak sendiri. Ya ibu ni. Awak kan terlalu berani tu, bapak terlalu berani. Awak guru pesantren ni terlalu berani. Nak kecikmu kalau rumahmu setelah nikah, awak cuma boleh 2 kali paling banyak muter rumah. Tu mana orang rumah? Ibu apa kita cari? 2 kali cuma boleh je. Tu enggak dicari. Yang penting katakan kepada hati kamu 2 kali boleh menyewa rumah. Tidak mungkin itu ya. Katakan ke diri buat 2 kali boleh saja. Boleh 2 kali saja. Soalnya ibu ini cuma terima dapat UPT yang 4 juta. 4 juta kita dapat. Datang membuka bangunan. Nah, itu bapak tu masih boleh. NTB Pak Tua tu lah, Pak Haji tu. Tinggal dekat tu lah, Pak Haji. Ambo lah beli tanah Pak Haji ya. Orang beli tanah orang tak tapi piti lo. Di tanahnya cuma Jawa mau bangun Pak Haji. Piti boleh beli tanah. Ani ustaz kau beli rumah. Beli rumah tak beli kayu. Cuma Pak Haji tu, Pak Haji jangan marah Pak Haji tu. Maku datang ke Pak Haji, kalau banyak piti pun ke banyak nak cek ke Pak Haji tu. Ayo ustaz jadi pokoknya ustaz sakit tahusan bila tu buat tahan. Tapi mau per bulan lagi ke Pak Haji ni bah. Kalau sudah cerita bagian tu je. Ceritanya ustaz. Cerita macam bodohnya pada berturut-turut je bukan. Kalau dah bisa cek Pak Haji, tak malah. Jadi. Jadi rumah tu. 1,5 rumah tu jadi modalnya berarti dia punya antara mat. Kita berniat, kita berikan sesuatu kepada orang lain yang orang itu nanti akan memberikan lebih kepada kita. Baiklah, sebabnya baik-baik itu. Ya, hidup itu tidak sekedar materialis. Non materialis pun akan bisa membuat kita menjadi orang yang punya. Tapi biasakan berbuat baik. Kebaikan itu nanti akan muncul kalau awak itulah orang-orang yang muslim. Kan doa tadi di Nabi Musa kan. Rabbi ja'alni, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni. Awak coba itu. So nanti awak maruan, kau dapat rumah tangga aku, paja anak paja aku, kau indaknya kesamu jual awak taatnya, saya indaknya media awak. Jangan begitu kecil orang ibu jangan terlemat. Saya siapa yang tak kata Tuhan, saya yang berbeda jalan. Siapa yang tidak kata Tuhan. Walaupun siapa yang tapi tidak kata Tuhan. Itu musuh itu. Siapa yang tidak kata Tuhan, saya yang berbeda jalan. Itu ya. Berdoa ke Allah SWT. Ada orang-orang utama. Contoh Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anak di keluarganya. Sehingga nanti akan didapiah jadi. Berapa tuh itu? Biasanya pisau untuk ada pak pisau tu. Sama Nabi Ham macamnya. Faf'al ma tu'maru. Bara tu hebat ni mendidik anak. Biasa pisau tanyain anaknya. Untuk apa hal rumahnya? Ada orang mimpi dari malam. Allah menyuruh menyembelih engkau. Kau pisaunya.
Faf'alu maf'al ma tu'maru. Hai bapakku, kalau memang Allah yang menyuruh, kerjakanlah cepat. Engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Coba lah anak kini gue coba itu. Oh, sedangkan disuruh mau dikorek api, sehingga pakai lampu aja pintu. Jadi kini kau berdoa maka Allah. Doa tidak pernah putus dari diri awak. Doa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah aku orang-orang yang betul-betul mendirikan salat. Salat itu nanti betul-betul dinikmati. Wa min zurriyati, dan juga jadikanlah keturunanku dan anak-anakku orang-orang betul-betul salat ya Allah. Wa taqabbal du'a, terimalah doaku ini. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitu kira-kira di dalam salat ada jaminan banyak ayat Allah. Bahwa dengan salat itu awak ketahinya dia bukan keji dan mungkar. Sesungguhnya orang-orang akan menemukan kemenangan dalam hidup kalau salat. Surat Mu'minun kan? Kemudian ibu jamaah terhormat, dirikanlah salat sehingga dengan salat itu nanti engkau selalu ingat kepadaku. Surat Taha itu sudah salah ya. Surat Taha. Kemudian ibu jamaah banyak sekali dikatakan oleh Allah bahwa dengan salat itu nanti hidup kita nanti akan bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini ibu ada anak-anak ibu masyarakat miskin yang kuliah ibu di Ma'had Ali. Ma'had Ali, pada senior Ma'had Ali itu pada umumnya itu anak-anak miskin itu ibu. Free itu separuh kuliahnya. Waktu kini ibu itu mendapat undangan kuliah ke Amerika. Ke Amerika satu, ke Inggris satu, ke Maroko satu. Ya, ke Yaman dua. Kira itu. Lulus kecebol kan bagiannya kekuatan dalam hidupnya sehingga nanti yang tak mungkin dia capai itu akhirnya tercapai. Ya, yang biasakan salat berdoa. Sesapi apapun membaca. Setelah cukup berdoa, mau ingin tu bahwa orang menikmati hidup lebih salah nanti menikmati hidup. Apalagi ke Amerika, ke Inggris, ke Maroko, ke Yaman, berai itu. Jadi ternyata ibu jemaah terhormat ada la yughairul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keadaan Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah illa du'a, kecuali doa. Itu kata Nabi, la yughairu qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Maka salat itu 85% bacanya adalah doa. Kemudian ibu jemaah terhormat. Begitulah kira-kira bagaimana peranan salat dalam hidup awak dan apa nanti yang akan diberikan kepada jiwa kita. Jiwa kita kepada proses pekerjaan kita. Proses pekerjaan kita nanti proses mendapatkan finansial hidup awak. Bahkan nanti pengaruhnya kalau salat itu betul-betul berdiri dalam hidup awak. Nanti baru masuk pada rukun-rukun salat nanti. Dan hukum meninggalkan salat. Nah, sampai di situ ibu. Nah, dia bertanya ibu. Ini terkait dengan waktu pelajar tadi sudah dikatakan bahwa biasanya 15 menit sebelum waktu subuh masuk itu masih bisa melaksanakan sholat. Artinya betul lah 5 menit sebelum waktu mulai menit masuk lah habis salat waktu apa? Jadi 5 menit lagi lah salam waktu maksudnya. Kalau salat tahajud okey. 5 menit ni waktu ke masuk lah salam itu masih sah. Nanti kira-kira 20 menit lah. 20 menit sebelum waktu subuh masuk. Jadi yang menjadi pertanyaan kita dengan terbitnya fajar sidik tadi, apakah itu sudah bisa dilakukan sholat sunat fajar atau bagaimana itu? Sebab ada juga kita mendengar bahwasanya sholat sunat fajar itu sama dengan sholat sunat subuh. Itu gimana penjelasan?
kalau kau lebih tinggi dulu, dan ini diakui oleh Profesor Ahmad Syarifuddin. Nama Buya itu Buya Bakhtiar Sabri, tinggal di Gumare. Itu diakui oleh Profesor Dr. Ahmad Syarifuddin yang dia itu ulama usul di Asia Tenggara. Baru meninggal kemarin baru. Dia mengakui bahwasanya Bakhtiar Sabri itu di dalam kajian tafsir lebih pada saya. Dr. Sabri mengatakan cuma cari hadis dan ayat, asalkan ada kata-kata fajr artinya subuh, maka sunat fajar itu masalah subuh. Terus kenapa sampai ada istilah sunat fajar? Ketika itu Nabi kalau mau musafir, Nabi berangkat sebelum subuh. Di perjalanan Nabi melakukan salat sunat safar. Nabi melakukan salat sunat safar, nampak di sahabat, ya dah, disangkul sahabat itu salat sunat fajar. Padahal Nabi salat sunat safar supaya selamat dalam perjalanan. Nah, kata-kata fajar ibu-ibu, baca Al-Quran semuanya, baca hadis semuanya, kalau bertemu kata-kata fajar artinya subuh. Sampai-sampai bapak kalau dia haji nanti ya, kalau murah bagai, kalau bekerjaan nanti ibu salat subuh, karena orang subuh itu artinya pagi jam 7. Subuh tu. Dan subuh itu pagi. Dan fajar itu baru subuh. Subuh. Jadi kata Buya Bakhtiar Sabri dia nak bacanya memang iya. Satu kata fajar itu artinya subuh. Contoh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi oleh kamu salat dan salat subuh. Salat subuh itu disaksikan oleh semua malaikat. Maka semua kata-kata fajar dalam Al-Quran dan hadis itu subuh artinya. Maka yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu adalah sunat safar, bukan sunat fajar. Nah, jadi cuma artinya bahwa pun tak ada stressing awak untuk membahas itu. Soalnya nanti indah mana ni salat sunat fajar, saya indahnya salat sunat mutlak. Itu saja. Karena itu nanti boleh saja orang sunat mutlak. Lalu itu menghindari nanti awak terlalu sibuk untuk berbeda pendapat tentang sesuatu yang tidak prinsip. Karena nyokot salat sunatnya, biar sudah orang terus salat safar dulu kalau karihnya, salat sunat fajarnya biarlah. Setidaknya ini berpahala atas nama salat sunat mutlak. Tapi non hakikatnya kata Buya Bakhtiar Sabri itu adalah salat sunat subuh. Ya, masuk azan. Surah azan, langsung itu man shalla rak'ataini subhan, ya khairu minad dunya wa ma fi. Orang yang salat sunat fajar 2 rakaat dan salat subuh maksudnya, maka nilainya sama dengan dunia dan seluruh isi. Fajar itu subuh ini, Pak. Jadi salat sunat subuh maksudnya salat rawatib. Surah azan. Ya surah azan, kalau tidak ada azan kalau masuk waktu itu lagi. Azan itu kan kebetulan Ramadan, masuk waktu itu selesainya. Salat sunat 2 rakaat salat rawatib setelah waktu masuk, itu salat fajar. Karena kata-kata fajar dan Al-Quran dan hadis selalu berarti subuh. Di mana tuh? Di mana melenceng itu sejarahnya tuh? Nabi itu kalau musafir berangkat sebelum subuh. Di perjalanan ini salat sunat safar. Dianggaplah salat sunat fajar. Dan waktu itu waktu fajar. Itulah kira Bapak, mudah-mudahan nanti semakin merajawa, semakin datang keinginan untuk hidup beribadah, maka manifestasi langsung akan nampak dari cara dan pola hidup Bapak. Mulai pribadi, rumah tangga dan tempat bekerja akan nampak. Ya, insya Allah. Itu tadi dapat disampaikan dan lewat ketua fakta bimbingan absa. Ayo. Itu cek saya itu kurang berilmu saya itu. Kalau ilmu saya itu, ya di kecean orang yang pertama dalam hadisnya Quran dan azan itu nanti lehernya akan panjang di surga. Itu udah panjang artinya kalau dia panjang kan bisa menjadi kamar-kamar kan. Jadi dia masih kuat kan bisa kalau panjang dia tuh bisa menjadi itu lah. Itu artinya itu makna kinayah namanya majas. Itu artinya kan
bisanya memilih serbukan menyupai mulia. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, kalau kami produksi ba'atu, kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami produksi ba'atu, tentu laki-laki saya itu ya Rasulullah. Hei Aisyah, alun leh, jangan dulu. Dia produksi kau cakap pakai penyasak tu. Jangan ada ulu kecil. Nabi Aisyah, engkau jawab lapang azan itu, engkau sama dengan azan itu. Rugi sangat tu. Rugi sangat. Itu makanya orang paling itu kalau sedang azan berarti lu. Kalau azan dapat dia, kalau sunat dapat dia. Itu cecen tu kurang ilmu saja. Kalau ilmu nak mau itu. Tuhan kali ibu, namanya orang membuat, niatkan kepada Allah SWT. Ya Allah Tuhan jadikanlah pekerjaanku ini menjadi ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.